Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali di YouTube channel KHK. Di video kali ini saya akan membahas tentang jaringan tumbuhan oleh saya sendiri, Eka Kartikawati. Nah, kalau kalian ingat di video-video sebelumnya saya sempat membahas tentang sel. Dan kali ini saya akan membahas tentang jaringannya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jaringan? Kalau kalian ingat, saya pernah membahas tingkatan-tingkatan ini. Jadi, di bagian yang paling bawah itu sebenarnya ada molekul. Tapi di biologi akan sering disebut sel, yang merupakan bagian yang paling kecil ya. Dan di tingkatan setelah sel itu ada jaringan, kemudian organ. Setelah organ, seharusnya di sini ada sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Maka, jaringan itu apa sih? Jaringan itu adalah sekumpulan sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama yang kemudian membentuk suatu jaringan. Nah, di bahasan kali ini saya akan membahas tentang jaringan tumbuhan. Tapi, apakah kalian tahu bagaimana sih perbedaan pertumbuhan antara tumbuhan dan hewan? Apa kira-kira yang dapat membedakannya? Oke, saya akan menjawabnya ya. Jadi, perbedaan pertumbuhan pada tumbuhan dan hewan itu dilihat dari bagaimana pertumbuhan mereka itu terbatas atau tidak terbatas. Istilah lain pada kata pertumbuhan yang terbatas itu bisa juga disebut dengan determinan, yang merupakan pertumbuhan terbatas. Sedangkan pertumbuhan yang tidak terbatas itu disebut juga dengan indeterminan. Nah, kira-kira mana nih pertumbuhan yang terbatas? Pada tumbuhan atau pada hewan? Ya, betul. Pertumbuhan terbatas yaitu pada pertumbuhan hewan. Kenapa? Karena pertumbuhan pada hewan itu pada usia-usia tertentu, pertumbuhan pada hewan itu akan berhenti. Sedangkan pada tumbuhan itu cenderung pertumbuhannya akan tidak terbatas, sehingga akan terus-menerus tumbuh. Dan di tumbuhan itu juga ada yang bersifat pertumbuhan yang terbatas sebenarnya. Jadi pada posisi atau kondisi-kondisi tertentu pertumbuhannya akan selesai atau mati. Kira-kira apa ya? Ya, pada tumbuhan, sifat yang determinan atau yang terbatas itu terdapat pada daun, bunga, dan juga buah. Nah, ketiga itu merupakan pertumbuhan yang terbatas. Sedangkan secara keseluruhan, tumbuhan itu bersifat indeterminan atau pertumbuhan yang tidak terbatas, karena pertumbuhannya akan selalu terus dan terus membelah sehingga akan terus membesar. Kenapa? Karena dia memiliki jaringan yang sangat-sangat spesifik pada tumbuhan. Kita lihat ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana dasar tingkatan perkembangan pada jaringan tumbuhan. Sebenarnya ada dua jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa atau permanen. Jaringan meristem itu adalah sel yang selalu melakukan pembelahan atau mempertahankan kemampuan membelah. Sedangkan jaringan dewasa atau jaringan permanen, jaringannya itu tidak aktif membelah lagi dan sel-selnya itu sudah terdiferensiasi, artinya sel-selnya sudah memiliki fungsi dan struktur tertentu.
pada jaringan tumbuhan itu dibedakan berdasarkan asal-usulnya, yaitu sebenarnya diawali dengan promeristem yang pertama ya. Promeristem itu adalah tahap awal pada saat si meristem itu membelah. Kemudian ada meristem primer. Meristem primer itu adalah sel-selnya berkembang langsung dari jaringan embrionik atau disebut dari jaringan promeristem tadi ya. Dan juga meristem primer juga dikenal sebagai meristem apikal. Dan biasanya terdapat pada ujung batang, ujung akar, sehingga batangnya itu akan bertambah tinggi dan ujung akarnya juga akan bertambah panjang. Sedangkan pada meristem sekunder itu sel-selnya berkembang dari jaringan dewasa yang sudah mengalami diferensiasi. Contohnya pada kambium vaskuler yang terdiri dari xilem dan floem, sedangkan selanjutnya pada kambium gabus atau yang nantinya akan menjadi lapisan pelindung. Itu berdasarkan asal-usulnya ya. Kalau dilihat dari berdasarkan letak atau posisinya dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada apikal, yang kedua ada interkalar, yang ketiga ada lateral. Meristem apikal itu terdapat di pucuk utama atau pucuk lateral dan juga ujung akar ya. Sehingga nantinya itu akan menghasilkan suatu tunas apikal yang kemudian tumbuh di pucuk batangnya. Yang nantinya cabangnya itu akan ke samping dan akan tumbuh daun ataupun juga bisa tumbuh bunga. Kemudian di bagian meristem interkalar itu terdapat antara jaringan dewasa yaitu pada pangkal ruas tumbuhan famili rumput-rumputan atau juga pada tanaman bambu ya. Di situ biasanya tanaman itu kan tumbuhnya tinggi ya, maksudnya dia akan tumbuh tinggi apikalnya. Dan kemudian ada meristem yang tertinggal, di mana meristem yang tertinggal itu nantinya akan membentuk suatu meristem interkalar. Dan biasanya itu terdapat pada ruas-ruasnya ya, ruas-ruas batang tadi ya. Itu merupakan nah ini ruas batang ini merupakan meristem interkalar. Yang nantinya ruas batang tersebut bisa tumbuh memanjang lagi. Makanya kalau rumput-rumputan itu dimakan oleh sapi atau oleh kambing gitu ya, biasanya cuma setengah gitu kan. Tapi rumput itu nantinya akan tumbuh lagi. Karena apa? Karena rumput-rumputan tersebut memiliki pangkal ruas yang nantinya pangkal ruas itu dapat tumbuh kembali. Nah, itu merupakan meristem interkalar ya. Sedangkan meristem yang ketiga yaitu lateral. Terletaknya sejajar dengan permukaan organ tempat ditemukannya. Dan contohnya adalah kambium vaskuler yaitu xilem dan floem, dan juga kambium gabus yang nantinya menggantikan epidermis sebagai atau menjadi periderm. Kalau meristem lateral itu biasanya dia akan tumbuh pada hampir semua organ gitu ya, pada akar, pada batang. Nah ini kan, ini lateral ya, pada batang juga ada di sini, di lateral, pada akar juga ada. Dimana kalau meristem lateral ini biasanya kulit batang itu kan akan semakin menebal ya. Kenapa? Karena di meristem di lateral ini terdapat kambium yang nantinya akan terus-menerus tumbuh, membelah dan tumbuh. Jadi kalau kulit batang itu biasanya akan pada kondisi-kondisi tertentu itu akan lemah sehingga memunculkan kulit-kulit batang yang baru, sehingga batang ini akan semakin tumbuh dan terus membesar. Nah, itu disebabkan oleh kambium ya atau meristem lateral. Ini tadi tunas apikal yang merupakan meristem apikal ya. Terus di sini ada kambium vaskuler, itu yang tadi yang terdiri oleh floem dan xilem.
Ini juga pada akar ada lateral juga ya. Ini sebagai pelindungnya apa atau epidermis ya, yang merupakan juga dari susunan meristem apikal. Karena tadi meristem apikal itu bisa di ujung atau pucuk daun ya, atau juga di tudung akar. Nah, sedangkan gambar ini merupakan gambaran meristem interkalar tadi yang merupakan ruas-ruas batang tadi. Jadi di sini dia bisa akan tumbuh kembali walaupun nanti misalkan ini pucuknya dimakan oleh hewan itu ya. Sini ada internodus, yaitu terdiri dari 2 interkalar ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang jaringan permanen ya. Jaringan yang sudah mempunyai spesialisasi tersendiri atau sudah terdiferensiasi sehingga dia tidak aktif membelah ya. Yang pertama yaitu adalah jaringan epidermis. Jaringan ini biasanya letaknya paling luar ya di setiap organ tumbuhan apapun itu. Dan fungsinya karena paling luar maka sebagai pelindung bagian dari organ di dalamnya. Biasanya pelindung disebabkan dari keadaan-keadaan yang darurat seperti penguapan, kerusakan mekanik, atau perubahan-perubahan suhu tertentu ya. Kemudian epidermis juga memiliki ciri-ciri lainnya seperti terdiri dari sel-sel hidup, bentuknya persegi panjang, sel-selnya rapat tanpa ruang antar sel, dan juga tidak memiliki klorofil. Dan epidermis ini juga mampu membentuk modifikasi ya, karena sebagai pelindung tadi sehingga si epidermis ini dapat memodifikasi sesuai dengan kondisi dan keadaan si tanaman itu sendiri. Bentuknya seperti apa? Ada yang stomata, spina atau duri, sel kersik, filamen, atau trikomata. Nah, ini gambar di bawah ini merupakan secara umum dari jaringan epidermis tadi. Kita lihat ini adalah modifikasi dari jaringan epidermis. Yang pertama adalah stomata atau disebut juga dengan mulut daun. Kemudian trikomata. Ini juga biasanya pada daun waru ya. Kemudian ada duri biasa ditemukan di tumbuhan mawar. Kemudian ada filamen, biasanya pada anggrek. Dan juga sel kersik, biasanya pada tebu. Selanjutnya yaitu jaringan dasar atau jaringan parenkim. Jaringan ini juga disebut sebagai jaringan penyimpan cadangan makanan ya. Ini juga biasanya ada pada akar, batang, daun maupun buah. Karena fungsinya tadi sebagai penyimpan makanan. Parenkim ini memiliki ciri-ciri yaitu sel hidup berukuran besar, tipis, dan berbentuk segi enam. Memiliki banyak vakuola, letak inti selnya mendekati dasar sel dan juga mampu membelah diri. Serta memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga letaknya tidak rapat. Nah, ini adalah secara umum gambaran parenkim. Ini adalah contoh-contoh parenkim seperti yang sebelah kiri ini, parenkim pada Oryza sativa. Karena tadi fungsinya sebagai cadangan makanan, jadi berbentuknya seperti ini dan di dalamnya ada butir-butir amilo. Sedangkan di sebelah kanan ini merupakan aerenkim pada Petiola xanthredensia. Ini bentuknya seperti ada ruang-ruang antar sel karena aerenkim ini adalah untuk menyimpan udara ya. Jadi bentuknya seperti ini. Jaringan selanjutnya itu adalah jaringan penyokong. Jaringan ini juga disebut dengan jaringan penunjang atau jaringan penguat. Karena untuk menunjang bentuk tumbuhan sehingga dapat berdiri dengan kokoh. Dan memiliki sel-sel dengan dinding sel yang tebal dan kuat dan juga mengalami suatu spesialisasi.
Sehingga fungsinya yaitu sebagai menguatkan atau menegakkan batang dan daun, melindungi biji atau embrio, melindungi berkas pengangkut atau vaskuler, dan juga ada dua jenis pada penyokong ini. Yang pertama adalah jaringan kolenkim dan yang kedua adalah jaringan sklerenkim. Apa perbedaannya? Kita lihat ya. Di jaringan kolenkim ini susunannya hidup, kemudian dinding selnya banyak mengandung selulosa. Nah, ini gambarnya ya, kolenkim seperti ini. Sedangkan pada sklerenkim itu jaringannya merupakan jaringan tumbuhan yang telah dewasa dan sel-sel penyusunnya itu telah mati, memiliki dinding sel dan tebal, dan juga berlignin atau mempunyai zat kayu. Ini adalah gambaran jaringan sklerenkim. Diingat-ingat ya perbedaannya ya. Selanjutnya jaringan pengangkut. Jaringan ini merupakan berkas vaskuler yang berfungsi mengangkut air dan unsur hara serta mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari satu bagian ke bagian tumbuhan lainnya. Berdasarkan fungsinya ada dua, ada xilem dan phloem. Kalau kita lihat gambar ini, xilem itu adalah berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Ya, seperti ini ya. Ini adalah fungsi dari xilem. Sedangkan phloemnya itu berfungsi mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis yang dari daun ini ke bagian-bagian tumbuhan lainnya. Jaringan yang terakhir pada jaringan permanen yaitu adalah jaringan gabus. Jaringan gabus ini berfungsi menggantikan epidermis ketika epidermis itu rusak atau karena usia atau faktor lainnya ya. Sehingga untuk melindungi dari kehilangan banyak air atau gangguan mekanik lainnya. Jaringan gabus ini ada dua ya, ada yang membentuknya ke arah dalam dan ada juga yang membentuknya ke arah luar. Kalau jaringan gabus ini membentuknya ke arah dalam, susunannya adalah sel-sel hidup dan dinamakan veloderm. Sedangkan jika kambium gabusnya itu jaringannya ke arah luar, susunannya adalah sel-sel mati dan dinamakan phloem. Phloem ini juga tidak tembus air karena dinding selnya mengalami penebalan oleh suberin. Kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah phloem dan ini adalah veloderm. Jadi kalau gabusnya itu ke arah dalam, itu susunannya hidup yaitu adalah veloderm, sedangkan ke arah luar susunannya sel-sel mati dan dinamakan phloem. Ingat juga ya perbedaannya. Maka di jaringan permanen ini dapat kita simpulkan ada 5 diantaranya jaringan epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut, dan gabus. Jaringan epidermis ini sebagai pelindung ya, dan juga dapat dimodifikasi sesuai dengan kondisi tanaman itu tertentu. Ada stomata, trikomata, duri, filamen, sel kipas, sel kersik. Sedangkan pada jaringan parenkim yaitu yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan, ada asimilasi, penimbun air, kemudian mengangkut, aerenkim, dan penutup luka, dan lainnya. Kemudian ada jaringan penyokong atau sebagai jaringan penguat, ada kolenkim dan sklerenkim. Kemudian ada jaringan pengangkut, xilem dan phloem. Dan ada jaringan gabus, yaitu veloderm dan phloem. Maka dapat disimpulkan jaringan tumbuhan itu tersusun oleh dua jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Di mana di jaringan meristem ini juga tersusun atau dapat dilihat perbedaannya. Misalkan yang bagian atas ini yang merupakan asal-usulnya, yaitu ada promeristem,
primer dan sekunder, sedangkan yang di bagian bawah 3 ke bawah ini yaitu apikal, interkalar, dan lateral yang dilihat berdasarkan susunan tempatnya ya atau lokasinya. Dan yang kedua, jaringan permanen tersusun oleh 5 jaringan. Ada epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut, dan gapus. Sekian dulu penjelasan dari saya tentang jaringan tumbuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya dengan bahasan-bahasan yang berbeda. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.